Oke, halo teman-teman semua. Hari ini kelompok kami akan melakukan storytelling terkait analisis human capital management dari salah satu perusahaan di Indonesia, yaitu PO New Surabaya Indah. Hasil paparan kami itu berdasarkan berbasis wawancara terhadap manajemen dari PO tersebut. Jadi PO New Surabaya Indah adalah merupakan perusahaan di bidang layanan jasa transportasi bus antar kota di daerah Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen PO New Surabaya Indah, posisi paling krusial dalam perusahaan ini adalah manajer operasional bus. Secara teori, hal ini sejalan dengan konsep strategic human capital theory yang menyatakan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan ditentukan oleh posisi yang memiliki dampak langsung terhadap value creation dan risk exposure. Dalam konteks ini, posisi manajer operasional bus ini menjadi jantung perusahaan karena bertanggung jawab atas jadwal keberangkatan, pengelolaan driver dan kru, keselamatan pekerjaan, perjalanan, hingga kepuasan penumpang. Terlebih, kami melayani trayek antar kota dalam provinsi dengan sistem sleeper bus yang menuntut standar layanan yang tinggi. Jika dianalisis menggunakan pendekatan kompetensi based human resource management, kompetensi posisi ini terbagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, secara skill, yaitu scheduling armada, crisis handling, leadership team, dan problem solving yang cepat. Kedua, knowledge, regulasi transportasi darat, standar keselamatan, SOP operasional, dan juga dasar maintenance kendaraan. Dan yang ketiga yaitu secara attitude, disiplin yang tinggi, safety mindset, ketegasan, dan integritas yang tinggi. Dari hasil analisis kami, perusahaan secara tidak langsung telah menerapkan pendekatan kompetensi based meskipun belum terdokumentasi secara formal. Baik, masuk di strategi recruitment dan person organization fit, yang dimana di dalam aspek recruitment ini perusahaan mengutamakan internal promotion sebelum mencari kandidat eksternal. Nah, pendekatan ini jika dikaitkan dengan teori sejalan dengan teori talent management dan succession planning, di mana perusahaan membangun talent pipeline dari dalam organisasi untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan. Selain itu, keputusan memprioritaskan kandidat internal menunjukkan penerapan teori person organization fit, yaitu kesesuaian antara nilai individu dengan budaya organisasi. Dalam wawancara, manajemen menekankan bahwa cultural fit dan safety mindset lebih penting dibanding sekedar pengalaman teknis. Untuk kandidat eksternal, perusahaan menerapkan risk-based recruitment dengan mempertimbangkan pengalaman minimal 5 tahun dan rekam jejak keselamatan. Strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan memandang rekrutmen sebagai proses mitigasi risiko, bukan hanya pengisian posisi yang kosong. Baik, pada tahap seleksi dan behavioral event interview. Pada tahap seleksi, perusahaan menerapkan pendekatan berbasis kompetensi dan studi kasus. Metode wawancara yang selaras dengan konsep behavioral event interview atau BEA, yang menilai perilaku masa lalu sebagai prediktor kinerja masa depan. Kandidat diminta untuk menjelaskan pengalaman nyata dalam menangani krisis operasional, seperti keterlambatan armada atau driver dalam kondisi yang tidak fit. Selain itu, simulasi studi kasus digunakan untuk mengukur decision making ability dalam tekanan. Pendekatan ini relevan dengan teori High Reliability Organization atau HRO, di mana organisasi berisiko tinggi seperti transportasi harus memiliki pemimpin yang mampu mengelola ketidakpastian tanpa mengorbankan keselamatan. Berdasarkan analisis kami, seleksi di perusahaan telah mengarah pada kompetensi assessment, meskipun belum menggunakan tools psikometrik formal secara komprehensif. Untuk onboarding di perusahaan ini, kami melakukan 3 tahap untuk masa percobaan, yaitu masa probation dan pendekatan terhadap atau tertahap itu. Untuk bulan pertama, kami tuh PO tadi itu berfokus untuk observasi dan knowledge untuk transfers. Jadi supaya karyawan itu bisa memahami nilai dan budaya dari perusahaan tersebut. Untuk bulan kedua, itu mereka masuk ke tahap CO decision making, di mana karyawan belajar melalui tek langsung bersama dengan supervisi atau experiential learning, karena supaya mereka bisa tahu dan bukan hanya teori saja. Setelah itu ke bulan ketiga mereka tuh masuk ke mentoring berbasis KPI. Jadi selama di perusahaan itu mereka harus mengikuti KPI tersebut yang disusun oleh perusahaan tersebut. Jadi untuk menerapkan performa mereka manajemen sistem. Setelah itu juga ada pelatihan safety awareness dan VGW manajemen untuk membangun budaya continue improvement dan safety
kulturnya. Jadi untuk onboarding ini bukan hanya untuk selama 3 bulan, tapi ada beberapa tahap seleksi yang dilakukannya. Nah, untuk di tahap strategi HCM, secara keseluruhan berdasarkan hasil analisa wawancara strategi HCM di PO New Surabaya Indah berfokus pada 3 pilar utama. Yang pertama ada safety, yang kedua ada service quality, dan yang ketiga ada sustainability. Perusahaan menanamkan budaya safety first dalam setiap level operasional, termasuk evaluasi rutin terhadap driver dan rotasi kerja untuk mencegah kelelahan. Selain itu, sistem evaluasi kinerja berbasis KPI diterapkan untuk memastikan standar pelayanan tetap terjaga. Yang menarik, perusahaan juga mulai membangun talent pipeline dari internal untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan operasional. Dari analisis kami dapat disimpulkan bahwa strategi HCM yang diterapkan bersifat preventif dan berorientasi jangka panjang, terutama dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis transportasi. Kami menyimpulkan bahwa sistem pengelolaan SDM di PO New Surabaya Indah itu telah mengarah pada pendekatan strategik human capital, khususnya pada posisi krusial manajer operasional bus. Perusahaan secara praktik telah menerapkan prinsip kompetensi based HRM, talent management, serta pendekatan risk based HRM. Meskipun sebagian besar masih bersifat informal dan berbasis pengalaman lapangan. Dari sisi rekrutmen, perusahaan telah mempertimbangkan aspek person organization fit dan safety mindset sebagai faktor utama. Dalam proses seleksi, metode yang digunakan telah mencerminkan pendekatan behavioral event interview dan studi kasus berbasis risiko. Sementara dalam onboardingnya, terlihat adanya proses organizational socialization yang bertahap dan terstruktur melalui sistem probation dan monitoring KPI. Nah, itu dia adalah paparan analisa kami terkait strategik HCM dari PO New Surabaya Indah. Sekian, terima kasih.